Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Sukrizal. Saya seorang mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda yang ada di Pekanbaru. Saya sekarang berada di semester 3 dengan nomor induk mahasiswa 2274 20 11 70. Baik, pada malam hari ini saya akan mencoba untuk membahas sebuah mata kuliah yang saya pelajari, yaitu mata kuliah Badan Hukum. Jadi di mata kuliah Badan Hukum ini banyak yang bisa kita ambil pelajaran di sini, baik mendirikan sebuah perusahaan PT, perusahaan terbatas, ataupun CP dan lain sebagainya. Jadi pada saat ini saya akan mengambil tema pendirian sebuah organisasi koperasi yang memiliki badan hukum. Seperti yang kita ketahui, apa dasar berdirinya sebuah koperasi di Indonesia, dan apa saja struktural kepengurusannya, dan apa tujuan dasar daripada sebuah koperasi itu sendiri. Jadi baik, saya akan mencoba dasar daripada berdirinya sebuah koperasi, yaitu berdasarkan daripada Undang-Undang Dasar 1945 dan landasannya adalah bertolak kepada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang penegasannya di situ berlandaskan, serta landasan koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran secara pribadi. Itu adalah dasar berdirinya sebuah koperasi yang ada di Indonesia. Dan juga di sini saya juga akan membahas dalam materi badan hukum ini struktural daripada koperasi itu sendiri. Adapun koperasi itu sendiri, komposisinya ada beberapa bahagian. Yang pertama sekali, di situ ada Dewan Pembina atau Badan Pembina, dan juga di situ ada Badan Pengawas. Nah, setelah itu barulah kepengurusan inti, yaitu ada ketua, terdiri daripada beberapa orang wakil ketua sesuai dengan kebutuhan koperasi itu sendiri. Dan yang selanjutnya, kepengurusan inti yang kedua adalah seorang sekretaris dan diwakili oleh beberapa orang wakil sekretaris. Dan juga yang ketiga, pengurus intinya adalah seorang bendahara yang ada diwakili oleh satu atau dua orang wakil bendahara sesuai dengan kebutuhan koperasi itu sendiri. Jadi koperasi ini sebenarnya adalah sebuah wadah. Tentu dia
mempunyai tujuan untuk apa koperasi ini didirikan. Jadi dasarnya tadi adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan juga landasannya adalah pengembangannya adalah pasal 33 ayat 1 yang di situ penjelasannya dibunyikan di situ koperasi ini adalah landasannya adalah setia kawan dan kesadaran secara pribadi. Jadi tujuan dari koperasi itu sendiri adalah dia ini untuk meningkatkan perekonomian anggota ataupun sekelompok masyarakat yang bernaung di bawah koperasi ini, dan koperasi ini adalah wadah. Jadi tujuannya koperasi ini didirikan untuk mengelola sebuah usaha agar dia bisa berjalan dengan semangat kebersamaan. Tujuannya yang pertama adalah untuk meningkatkan ekonomi anggota, karena koperasi ini juga berdiri dari anggota dan untuk kesejahteraan anggotanya itu sendiri. Apapun usahanya untuk membangkitkan perekonomian anggota yang ada di dalam wadah sebuah koperasi ini. Jadi ketika koperasi ini sehat, maka anggota yang ada di dalam wadah koperasi ini dia akan sehat. Ketika pengelolaan koperasi ini manajemennya tidak bagus, sistemnya tidak bagus, pengelolaan keuangannya tidak bagus, tentu anggota yang ada di dalamnya ini yang mengharapkan perkembangan perekonomian, kemajuan untuk kesejahteraan, itu akan jauh daripada kebaikan. Apabila koperasi ini yang memiliki usaha salah urus, dan ini berakibat fatal bagi koperasi itu sendiri. Dan yang sangat merasakan dampaknya adalah anggota yang bernaung di dalam koperasi itu sendiri. Jadi itulah ulasan singkat saya persoalan dasar daripada sebuah berdirinya koperasi dan juga struktur daripada pengurus koperasi itu sendiri, dan tujuan didirikan koperasi itu sendiri untuk apa. Jadi kesimpulannya adalah dari materi mata kuliah Badan Hukum yang saya pelajari ini adalah tujuannya itu, kesimpulannya adalah apabila sebuah koperasi ataupun wadah yang sudah didirikan oleh sekelompok masyarakat, ketika koperasi ini tidak bagus dikelola, tidak sehat, maka masyarakat ataupun anggota yang ada di dalam koperasi ini otomatis tidak akan sehat. Dan ketika pengurusnya ini mengelola koperasi ini bagus, manajemennya bagus, administrasinya bagus, keuangannya transparan, tentu koperasi ini akan maju, akan tercapailah tujuan dia untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat yang ada di dalam koperasi ini ataupun anggota, maka tercapailah tujuan itu semua. Dan kalau koperasi ini tidak sehat, maka kehancuran pasti akan datang. Demikianlah
kajian singkat saya tentang pendirian badan hukum yang saya ambil tema dasar dan berdirinya sebuah koperasi yang ada di Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.